Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Syahrul Mubarak dari kelas TI1B. Kali ini saya akan melanjutkan dynamic routing yang kemarin ya, praktikum dynamic routing. Kali ini yaitu OSPF. Langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya ya untuk mempersingkat waktu. Ada 8 router sama 4 PC. Sekarang kita akan mengenalkan IP address pada masing-masing routernya. Kita mulai dari router ini ya, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Nah, kita jalankan. Nah, sudah selesai ya. Kita mulai dari router 11 dulu ya. 11. Ini kita ketikkan IP address .10.10.100.1/24. Interface-nya enter 1, enter. Kemudian untuk yang enter 2 10.1.1.2/30. Interface ada 2. Oke, kita enter. Sekarang kita lanjut ke router 12 ya. Address di sini 10.10.200.1/24. Interface-nya enter 1, enter. Untuk enter 2 nya 10.2.2.2/30. kita enter. Sekarang kita lanjut ke router 1 ya, ketik 1. IP address 10.1.1.1/30. Interface-nya kita kenalkan enter 1. Untuk enter 2 10.2.2.1 ya. Kemudian enter 3 di sini adalah 202.1.1.1/24. Oke, kita enter. Kita lanjut ke router ketiga. IP address 202.1.1.2/24. Interface enter 1, enter. Kemudian untuk enter 2 nya 202.2.2.2/24. Interface-nya enter 2, kita enter. Kita lanjut ke MikroTik 4. Address 202.2.2.1/24. Interface-nya header 1, enter. Kemudian yang kedua 172.16.1.1/24. Kemudian yang ketiga enter 3 nya 172.16.0.2, enter. Kemudian sesuai topologi kita ke MikroTik 2 ya. Oke, terus 172.16.0.1/24. Interface enter 1.
Untuk header 2 nya di sini /29 20.1.1.1/29. Enter. Kita lanjut ke mikrotik 21 ya, 21. Address. Di sini kita ketikkan 20.1.1.2/29. Interface header 1. Untuk header 2 20.2.2.2/29. Oke, kemudian yang terakhir mikrotik 22. Address 20.2.2.1/29. Interface header 1. Kemudian yang kedua 19.168.0.1/24. Langkah selanjutnya kita akan mengenalkan interface pada routing OSPF nya. Langsung saja di root mikrotik 11. Sepertinya tadi ternyata sudah. Sekarang kita ketikkan routing OSPF interface add interface header 2. Oke. Kemudian mikrotik 12 ya, kita login lagi routing OSPF interface add interface header 2. Enter. Selanjutnya di mikrotik 1 ya, kita login lagi routing OSPF interface add interface header 1. Tambahkan lagi header 2 sampai header 3 karena dia adalah backbone-nya. Kemudian kita lanjut ke mikrotik 3 routing OSPF interface header 1. Kemudian kita ke mikrotik 4, kita tambahkan untuk interface-nya sama header 3 ya, header 1 dan header 3. Enter. Kemudian ke router 2. Di sini sama routing OSPF interface add header 1. Dan header 2. Oke, lanjut ke router 21. Di sini sama ya, routing OSPF interface add interface header 1 dan header 2. Kemudian kita ke mikrotik 22. Add interface header 1. Langkah selanjutnya kita akan mengenalkan router ID-nya ya. Routing OSPF. Kita mulai dari router 11. Pin 1
instance set 0 router ID 11.11.11.11. Enter. Kita ke router 12 SPF instance set 0 router ID 12.12.12.12. Enter. Kita lanjut ke MikroTik 1 ya. Routing OSPF instance set 0 router ID 1.1.1.1. Enter. Kemudian ke MikroTik 3 sama ya, routing OSPF instance set 0 router ID 3.3.3.3. Enter. Kemudian ke MikroTik 4 routing OSPF instance set 0 router ID 4.4.4.4. Enter. Kemudian lanjut ke MikroTik 2 routing OSPF instance set 0 router ID 2.2.2.2. Enter. Kemudian lanjut ke router 21 routing OSPF instance set 0 router ID 21.21.21.21. Enter. Kemudian yang terakhir MikroTik 22 ya, OSPF instance set 0 router ID 22.22.22.22. Enter. Langkah selanjutnya kita akan mengenalkan area pada router MikroTik. Ini di sini area 1, kemudian area 2, serta area 0 atau backbone-nya. Kita mulai dari router 11 lagi ya, router 1. Routing OSPF area add name area 1 area ID 10.10.10.10 sesuai dengan ini ya, kita enter. Kemudian juga berlaku hal yang sama untuk MikroTik 12 ya, karena masih di area 1, sama ya, routing OSPF area add area name area 1 area ID 10.10.10.10. Enter. Kemudian untuk area 1 lagi ya, MikroTik 1 sama ya, routing OSPF area add name area 1 area ID 10.10.10.10. Enter. Kemudian kita ke area 2 ya, kita mengenalkan ke area 2. Kita mulai dari router 2 ya, routing OSPF area add name area 2 area ID 20.20.20.20. sesuaikan dengan ini ya, enter. Kemudian ke router 21 sama, area 2 area name area ID 20.20.20.20. Enter. Kemudian ke MikroTik 22 ya, routing OSPF area add name area 2 area ID 20.20.20.20. Enter. Langkah selanjutnya kita akan mengenalkan pada routernya itu
networknya ya. Kita routing OSPF networknya. Kita mulai dari router 11 lagi ya. Routing OSPF network, add network 10.10.100.0/24 area 1, enter. Kemudian untuk network yang kedua ini /30 10.1.1.0, enter. Selanjutnya di MikroTik 12 sama ya, routing OSPF network, add network 10.10.200.0/24 area 1, enter. Kemudian yang kedua itu networknya sama ya, /30 10.2.2.0/30, enter. Kemudian untuk router 1 ya, routing OSPF network, add network 10.1.1.0/30 area 1. Kemudian yang kedua 10.2.2.0 area 1, enter. Kemudian yang terakhir itu MikroTik 1 karena dia ada di dua daerah ya, area 1 sama area 0. Jadi untuk networknya itu ada backbone. Untuk network backbone-nya yaitu 202.1.1.0/24, enter. Kemudian kita lanjut ke router 3 ya. Karena dia di area backbone, jadi nanti areanya backbone ya. Add network 202.1.1.0/24 area backbone. Ada dua ya. Untuk yang kedua itu 202.2.0/24, enter. Kemudian untuk router 4 ya, router 4 routing OSPF network, add network 172.16.1.0/24 areanya backbone nya. Kemudian yang kedua 172.16.0.0/24 area sama backbone, enter. Kemudian yang ketiga 202.2.2.0/24 area backbone, enter. Kemudian kita lanjut ke router 2, routing OSPF network, add network 172.16.0.0/24 area backbone, enter. Kemudian karena router 2 itu termasuk area 2, jadi kita ada area 2 ya, yaitu di 20.1.1.0/29, enter. Nah, kemudian ke MikroTik 21 untuk networknya yaitu networknya 20.1.1.0/29 areanya area 2 ya, enter. Ini juga sama 20.2.2.0/29, enter. Kemudian yang terakhir MikroTik 22 routing OSPF network, add network 20.2.2.0/29 area 2.
enter. Kemudian yang kedua yaitu 192.168.0.0/24. Oke, enter. Untuk konfigurasi OSPF nya sudah selesai. Sekarang kita akan memberikan IP DHCP pada PC yang tersambung. Kita akan memberikan DHCP ya. Pertama adalah IP address DHCP, IP DHCP server setup, enter. Untuk interface-nya kita pakai Ether 2 ya. Kita enter. Nah, kemudian lanjut ke MikroTik 4 yang tersambung ke PC 1 ya. Sama IP DHCP server setup. Interface-nya Ether 2 ya. Enter. Oke. Kita lanjut ke MikroTik 11. IP DHCP server setup, enter. Interface-nya Ether 1 ya. Enter. Kemudian yang terakhir di MikroTik 12 IP DHCP server setup. Interface-nya Ether 1 ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba ping di PC-nya ya. Kita buka konsol. Kita ketik DHCP ya. Untuk dapat IP kita lakukan hal yang sama. Sekarang kita akan mencoba untuk saling ping ya, saling berkomunikasi.
Oke, cukup sekian praktikum dynamic routing OSPF hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.